Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat malam, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan malam ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Baiklah ibu-ibu, ya. Saya di sini bukan untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi ilmu dari diklat, dari apa yang saya dapat di diklat program sekolah penggerak ya ibu-ibu ya. Ya. Kita sama-sama belajar ya ibu-ibu ya. Ya, Bu, belajar bersama. Ya, ibu-ibu nanti di saat kegiatan ya, saya ingin nanti kalau saya mengucapkan halo, ibu bilang hai. Kalau sebaliknya, kalau saya bilang hai, ibu bilang halo, ya Bu ya. Ya. Nanti Oke, kalau kata Bu. saya bilang semangat, semangat ibu ya. Ya. Semangat ibu ya. Semangat. Ya. Baiklah Ibu, kita mulai ya di sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan operasional kurikulum di satuan pendidikan ya Bu Ibu. Ya. Saya presentasikan dulu Bu. Ya. Selamat datang pada Ibu Mas Tiana. Silakan bergabung ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Sehat Ibu Mas Tiana? Alhamdulillah. Ya, langsung mengikuti kegiatan aja ya, Bu ya. Ya. Ya, sudah nampak Ibu-ibu? Halo. Halo, sudah Bu. Ya, kalau saya bilang halo, Ibu jawab hai ya Bu ya. Oke. Ya, sudah nampak ya Bu? Sudah, kameranya Bu Mas Tiana buka aja biar rame. Ya, di sini ya materi yang akan saya sampaikan yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Sebelum kita belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, saya ingin bertanya dulu Ibu-ibu, apa itu kurikulum Ibu-ibu? Apa kurikulum Ibu-ibu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, ada Bu? Baiklah, kalau tidak ada yang menjawab, kita lihat di materinya. Ini Bu, kurikulum itu ya, sebelum kita belajar ke prinsip, kita mengenal kurikulum dulu ya. Ya, kurikulum ini adalah perangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ya. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. Selama ini kita menyusun kurikulum ya dalam bentuk dokumen satu ya Ibu-ibu ya.
Iya, Bu. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Masih semangat ya. Tetap kalau saya bilang masih semangat, Ibu jawab tetap semangat. Yang semangat ya Ibu-ibu, walaupun kita kerja malam ya Bu. Malam ya. Ya. Jadi kurikulum itu adalah ya perangkat rencana untuk kedepannya mau dibawa kemana, arah tujuan sekolah kita ya Bu Ibu ya. Ya. Kalau dulu kita dokumen 1 ya, ada dokumen 2 ya. Sekarang kita kembangkan lagi yang lebih baik lagi ya, sesuai dengan ini Sikdiknas tahun 2003 ya. Ya. Selanjutnya sekarang kita memahami materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, yang pertama berpusat pada peserta didik ya. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik, profil pelajar Pancasila dan selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah ya. Jadi kita membuat atau pengembangan kurikulum itu harus berpusat pada peserta didik ya. Dan ya sesuaikan dengan karakter peserta didik ya, dan harus merujuk pada profil pelajar Pancasila ya. Ibu masih di situ Bu? Masih. Ya. Selanjutnya ya, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua itu harus kontekstual ya. Ya, berarti menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Nah, yang kontekstual di sini menunjukkan kekhasan ya. Maksudnya di situ ya. Nah, konteks sosial budaya berarti kita menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar ya. Ya, serta dunia kerja dan industri. Lanjut ya Ibu. Terus yang belum buka ya Ibu ya? Belum nampak ya Bu? Sudah. Ya, selanjutnya ya. Esensial ya. Ya, terus semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah, kutipan yang sudah ada di naskah lain. Terus dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemdikbud seperti capaian pembelajaran, struktural dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional ya. Jadi bahasanya tidak boleh ya, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada. Terus dokumen tidak perlu memuat kembali lampiran Kemdikbud ya, capaian pembelajaran dan strukturalnya. Ya. Masih semangat Ibu-ibu? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kayaknya ngantuk Ibu-ibu ini. Kita ice breaking dulu ya Bu ya. Halo. Oke. Halo. Hai. Yang semangat ya Bu. Halo. Hai. Hai, iya semangat ya. Kita ice breaking dulu ya Bu ya. Apakah ada dari ibu-ibu yang mau ice breaking? Yes. Oh, kalau tidak ada dari saya aja ice breaking ya ibu-ibu ya, biar kita tetap semangat ya. Oke. Kalau saya ucapkan siang, Ibu jawabnya pagi. Baliknya kalau saya katakan pagi, Ibu jawab siang. Kalau saya ucapkan malam, Ibu jawab sore. Kalau saya ucapkan sore, Ibu jawab malam. Paham Ibu-ibu? Insya Allah. Paham Bu? Coba kita coba dulu ya. Pagi. Siang. Siang. Ya. Malam. Sore. 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 Siang.
Pagi. Pagi. Iya. Sore? Malam. Malam. Iya, bagus Ibu-Ibu. Ini hanya ice breaking ya, mengetes konsentrasi Ibu-Ibu, apa masih konsentrasi atau enggak ya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, jadi ya selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang selanjutnya harus akuntabel ya. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya. Udah jelas ya Bu Ibu ya, harus dapat dipertanggungjawabkan ya sesuai dengan keadaan yang kita buat ya, serta karakteristik siswa ya. Selanjutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangan ya. Komite Satuan Pendidikan. Kalau di sekolah Komite Satuan Pendidikan siapa aja Bu? Wali, murid. Iya ya, wali murid. Jadi ya dalam penyusunan kurikulum operasional itu ya yang terlibat itu ada guru, kepala sekolah, apalagi Bu yang kemarin kita udah pelajari, apalagi Bu? Ada pengawas, ya Bu ya. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, jadi penyusunan kurikulum itu harus ya mengacu harus terdapat profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi dan tujuan di satuan pendidikan ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang tiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Paham sampai di sini Ibu-Ibu? Insya Allah paham. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu? Belum ada Bu. Ya, masih semangat? Tetap semangat. Semangat ya. Kita lanjut ya Ibu-Ibu ya. Oke. Oh, sudah selesai ternyata bahasannya Ibu-Ibu ya. Stop. Ya, Ibu-Ibu ya. Presentasi penyampaian materi hari ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan. Di sini ada kuis ya. Nanti Ibu-Ibu menjawab benar atau salah. Ibu-Ibu nanti menjawab di pesan yang ada di ruang mat ya. Ibu Mastiana masih ada? Ibu, tampilkan Bu. Biar tetap semangat Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi masih di situ Ibu Mastiana ya. Ya, sekarang kita kuis ya Ibu-Ibu ya. Kalau tidak ada yang lagi mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak Ibu-Ibu? Belum. Sudah? Sudah cukup jelas? Jelas Bu. Ya, baiklah, kita langsung ke kuis saja ya Ibu-Ibu ya.
Nah, di sini ada kuis ya Bu, cuma ada tiga soal. Jawab benar atau salah. Ya, di sini ya Bu ya. Menjawab pertanyaan dengan benar atau salah nanti ditulis di pesan ya Bu ya, di komentar. Tunggu ya Ibu-ibu ya. Saya belum bisa nampak. Ya. Ya, soal pertama Ibu-ibu. Siap Ibu-ibu? Siap? Halo. Masih di situ Ibu-ibu? Masih. Ya, siap ya? Kita ini mengikuti kuis ya. Ya, yang pertama soalnya Ibu-ibu. Bu. Ya, ini Bu, nomor 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Benar atau salah? Saya kok tidak nampak ya Ibu-ibu? Nampak udah, Bu. Sudah ya? Sudah dijawab Ibu-ibu? Sudah. Nomor 2. Ya. Langsung nomor 2 aja ya, nanti dikoreksinya ya. Oke. Nomor 2. Ya. Dalam penyusunan dokumen kurikulum di satuan pendidikan, boleh mengulang naskah yang sudah ada serta memuat kembali, misalnya lampiran Kemdikbud serta capaian pembelajaran struktural dan lain-lain. Benar atau salah? Sudah, Bu? Sudah. Ya, selanjutnya soal terakhir. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Benar atau salah? Sepertinya mudah-mudah soalnya ini ya Ibu-ibu ya. Sudah? Ya, Bu. Ya, sekarang kita cek. Bentar, Bu. Ulangi paling nomor 1 belum, Bu, Mas Yana. Waduh, ini udah muncul. Tunggu, Bu, tunggu, Bu. Saya ulangi ya. Oh, jawabannya sudah keluar Ibu-ibu. Kita ulangi lagi, Bu Mas Tiana belum ya? Ada sana dulu. Ibu Mas Tiana sudah? Sinyal. Ya, Mbak, barusan ini. Oh, sinyalnya. Get ini. Oh, iya dah. Ya, jadi ini ya Bu, kita lihat mengikuti saja ya. Berarti kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar. Ini benar ya Bu Ibu ya. Jadi jawabannya di sini benar ya. Selanjutnya, nah, dalam menyusun dokumen kurikulum di satuan pendidikan, boleh mengulang naskah yang sudah ada, serta memuat kembali misalnya lampiran Kemdikbud seperti capaian pembelajaran, struktural, dan lain-lain. Ini jawabannya salah. Kenapa salah? Karena ya dalam penyusunan dokumen kurikulum tidak boleh mengulang naskah. Ya, jadi tidak boleh mengulang naskah, ya, serta memuat kembali lampiran Kemdikbud seperti capaian pembelajaran struktural. Jelas ya Ibu-ibu ya? Nah, Jelas, Bu. nomor 3 ini
profil pelajar Pancasila, benar ya. Jadi penyusunan kurikulum itu harus mengacu profil pelajar Pancasila. Paham ya Ibu-Ibu ya? Insya Allah. Siapa yang benar semua? Coba kita cek. Saya tutup dulu Ibu-Ibu. Saya tadi belum sempat. Oh iya, Ibu Neti. Yang ketiga, Ibu Mas Yana tidak menjawab ya? Mbak ininya, Ibu Mas Diana. jaringannya tadi. Oh Ada iya, sinyal. apa ya? Alhamdulillah, berarti Netnya nggak bagus. Ibu Neti sudah paham, sudah benar semua jawabannya ya. Ya, beri aplaus buat Ibu Neti ya, ya. Luar biasa Ibu Neti. Semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Iya, tetap semangat ya. Mungkin sudah materi sudah saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan tidak Ibu-Ibu semuanya? Sudah? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Ya, alhamdulillah ya. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya Ibu-Ibu ya. Ya. Ya, saya mohon maaf jika ada penyampaian dalam pembawaan materi saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Ibu-Ibu ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar kedepannya khususnya kita sebagai peserta, sebagai pendidik dan satuan pendidikan kita ya, tempat kita mengajar akan lebih maju dan berkembang ya. Amin. Ya, marilah kita berdoa ya menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Baik ya Ibu-Ibu ya, tetap semangat untuk lebih baik untuk ke depannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.